Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seminggu ke depan kita akan belajar tentang menanggapi Allah. Dan ini adalah hari pertama kita, dan saya akan membacakan nats bagi kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya memulainya dengan pertanyaan. Apakah makna dari berharta atau beruang? Apakah maknanya? Mungkin kita ada yang menjawab berharta atau beruang artinya adalah kita mempunyai harta, kita mempunyai uang untuk kita gunakan atau untuk kita pakai. Atau bisa juga ada yang menjawab kita mempunyai uang atau kita mempunyai harta untuk kita nikmati guna memenuhi apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya saya mau bertanya, apakah makna dari bermobil? Mungkin kita ada yang menjawab, maknanya adalah kita mempunyai mobil untuk kita gunakan atau untuk kita pakai. Atau kita mempunyai mobil untuk kita nikmati dalam memenuhi keperluan transportasi kita kemanapun yang kita inginkan. Ya, barangkali jawaban kita sama seperti demikian. Lalu kalau saya bertanya selanjutnya, apakah makna dari bertuhan? Apakah cara kita memaknainya sama dengan pola kita memaknai bagaimana berharta atau beruang atau bermobil tadi, yaitu bermakna kita mempunyai Tuhan yang dapat kita gunakan atau kita pakai, atau bermakna kita mempunyai Tuhan untuk kita nikmati dalam memenuhi segala keperluan apapun yang kita inginkan. Apakah kita memaknainya dengan demikian, sebagaimana kita memaknai yang lain? Saudara-saudara, jika ternyata pola kita dalam memaknai bertuhan sama dengan pola kita memaknai berharta, beruang, atau bermobil, dan yang lain, berarti Tuhan sedang menjadi objek dan kita sedang menjadi subjek. Tuhan sebagai pelengkap, kita sebagai yang utama. Tuhan sebagai yang diperlakukan, kita sebagai yang memperlakukan. Kita memperlakukan Tuhan. Walaupun kita sering mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup mengikut Tuhan, bukan tidak mungkin dalam kenyataannya atau dalam perlakuan kita kepada Tuhan adalah Tuhan yang mengikuti kita. Saudara-saudara, jika ternyata demikian, kita memaknai bertuhan, berarti kita sedang menempatkan kita sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan tentu hal seperti itu tidak sesuai dengan kebertuhanan yang dijelaskan dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Saudaraku, bukan tidak mungkin jika kita dengan seksama memeriksa bagaimana kita memperlakukan Tuhan, tanda petik memperlakukan Tuhan, dalam kehidupan kita ini, ternyata bisa jadi Tuhan adalah pihak yang kita posisikan sebagai pihak yang posisinya sebagai peresponi atau sebagai pihak yang harus meresponi kita. Artinya bisa jadi ternyata hidup bertuhan kita adalah kehidupan yang titik berangkatnya dari diri kita. Untuk kitalah Tuhan itu ada, bukan kita yang ada untuk Tuhan.
Hal itu akan sangat jelas apalagi jika ternyata kita menyebut nama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ternyata adalah hanya ketika kita memerlukan sesuatu. Jika demikian, sungguh sebenarnya kita sedang berada dalam konsep bertuhan yang keliru arah. Dan jika arahnya telah keliru, maka tujuannya pun tentu akan keliru. Maka jadilah kita orang-orang Kristen yang tujuan bertuhannya keliru, yakni menempatkan Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan kita, pemenuh apa yang kita inginkan. Dan tidak jarang juga kita menjadi pemaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita ingat dalam kehidupan bertuhan kita adalah bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah, dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Segala sesuatu dimulai oleh Tuhan, bukan oleh kita. Kita ada dari dan oleh Tuhan. Yang mana itu juga berarti bahwa kita ada untuk Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan ada untuk kita. Jika melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan menciptakan manusia, bukankah manusia itu diciptakan Allah untuk melakukan kehendak atau rencana atau perintahnya? Sejak semula, saudara-saudara, manusia diciptakan untuk Allah, bukan sebaliknya. Itu sebab ketika hidup bertuhan kita adalah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, itu keliru. Yang benar adalah Tuhan melibatkan kita atas seluruh hidup kita. Tuhan melibatkan kita dalam rencana dan kehendaknya. Bukan kita melibatkan Tuhan dalam rencana dan kehendak kita. Itu terbalik, saudara-saudara. Tuhanlah yang lebih dahulu bertindak dalam segala sesuatu, dalam segala hal kepada kita. Itu posisi Tuhan. Dan posisi kita adalah penerima tindakan Allah. Tindakan Allah sungguh adalah tindakan inisiatif atau Tuhan sendiri yang memulainya. Allah sendiri yang memulainya. Tuhanlah yang berinisiatif menciptakan kita, bukan karena kita minta. Tuhanlah yang berinisiatif menyediakan apa yang manusia perlu, apa yang kita perlu, bukan karena kita minta. Itu sebab ketika murid-murid Yesus meminta supaya Yesus mengajari mereka berdoa, yang mana mereka melihat pada orang lain bahwa berdoa itu sepertinya artinya melulu adalah meminta. Jadi mereka meminta kepada Yesus, ajarilah kami berdoa. Nah, ketika murid-murid meminta kepada Yesus supaya Yesus mengajari mereka berdoa, kita perlu melihatnya dengan cermat, saudara-saudara. Yesus lebih dahulu memberi penjelasan. Pengajaran Yesus tentang doa, kalau kita cermati dalam Matius 6, pendahuluannya Yesus menjelaskan, Yesus mengatakan bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini pendahuluannya, mukadimahnya ini. Yaitu Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini pengantar, ini dasar dari berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Setelah itulah Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dan seterusnya. Saudara-saudara, itu juga sebabnya kita orang percaya berdasarkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa bukan soal kita meminta, lalu Allah memberi. Melainkan itu soal bagaimana kita membangun relasi atau membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak tergantung pada kata-kata dan isi permintaan,
tetapi tergantung pada keprivasian kita berkomunikasi dengannya. Itulah doa. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya, kita sendiri sering mendapati diri kita sebenarnya kurang berdoa, atau mungkin tidak berdoa. Tetapi Tuhan tetap saja memelihara kita. Tuhan tetap saja memberikan apa yang kita perlukan. Saya yakin kita sering mengalami hal-hal yang demikian. Situasi yang demikian. Saudara-saudara, itu menjelaskan kepada kita, Tuhan bertindak, kita menanggapi. Demikianlah kita harus mengartikan bertuhan. Posisi Tuhan, Dia yang bertindak, kita menanggapi. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11, di sana begitu terang firman Tuhan menjelaskan akan hal ini, yaitu tentang Tuhanlah yang bertindak, bagian kita adalah menanggapi. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana menanggapi Tuhan. Bagaimana menanggapi atau meresponi Tuhan. Dengan terang benderang dalam surat Roma pasal 1 sampai 11, itu di sana kita bisa melihat bagaimana keselamatan kita, kehidupan kekal kita adalah karena inisiatif Tuhan. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu, lalu Allah melakukan bagiannya. Allah lah yang telah berinisiatif memulai menyelamatkan kita. Bukan diri kita dengan segala usaha kita. Dalam Roma 1:16 di sana jelas dikatakan, tindakan-tindakan kita atau segala usaha kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Itu dengan gamblang dijelaskan dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11. Tindakan Allah sendirilah yang menyelamatkan kita. Jadi, semua berangkat dari tindakan Allah. Itu sebabnya, sebelum masuk ke pasal 12, sebelum masuk ke nats kita tadi, dalam Roma pasal 11 ayat 35, dan 36. Di sana dikatakan apa? Atau siapakah yang pernah memberikan segala sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya baca sekali lagi. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini berbicara tentang siapakah yang telah melakukan segala sesuatu sehingga Tuhan perlu menanggapinya. Dan itu menjelaskan bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah memulainya. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu tadi dikatakan jelas dalam pasal 11 ayat 36. Ini adalah rangkuman dari pasal 1 sampai pasal 11. Jadi apa yang dikatakan Roma 11 ayat 35 dan 36 ini rangkuman dari pasal 1 sampai pasal 11 surat Roma. Supaya kita tahu posisi kita, yaitu kita adalah pihak yang menerima dan menerima tindakan-tindakan kebaikan dari Tuhan. Nah, setelah itu selanjutnya masuklah ke nats kita tadi, Roma 12 ayat 1, di mana di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, arti ayat ini adalah karena kita telah menerima kemurahan Allah, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal, maka bagian kita adalah meresponi, menanggapi kemurahan atau keselamatan itu. Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita meresponinya? Yaitu dengan mempersembahkan tubuh kita. Apakah maksudnya tubuh?
Istilah ini menerangkan kepada kita bahwa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah diri kita dengan segala apa yang bisa dilakukannya. Artinya, ketika kita telah diberikan hidup yang kekal, maka hidup kita adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan selama-lamanya. Dalam istilah lainnya adalah bahwa hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah itu sendiri artinya pengabdian kita kepada Tuhan. Posisi kita adalah abdi, pengabdi yang harus mengabdi kepada Tuhan yang telah menebus kita. Itu juga artinya seluruh yang kita persembahkan kepada Tuhan itu haruslah sebagai tanggapan kita atas seluruh pemberian Tuhan, bukan sebagai alat supaya Tuhan menanggapi kita, supaya Tuhan memberikan apa yang kita mau. Karena itu kita harus memeriksa hidup kebertuhanan kita. Apakah hidup kebertuhanan kita adalah Tuhan menanggapi kita atau kita menanggapi Tuhan? Mari terus mengingat bahwa Tuhan selalu adalah inisiator yang memulai dalam memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Bagian kita adalah bagaimana menanggapi atau meresponi segala pemberian atau tindakan Tuhan itu yang sudah Dia berikan, Dia lakukan dalam hidup kita. Mari mempersembahkan seluruh diri. Apa yang kita bisa sebagai tanggapan kita atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai respon kita atas segala sesuatu, atas segala anugerah, kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mempersembahkan diri dan segala yang kita bisa. Amin. Shalom.